Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yusna Wulandari, kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dan salah satu menteri yang pernah melakukan tindakan itu loh. Mari kita lihat. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tuh, korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah kegiatan menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi sudah banyak dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan kita. Meningkatnya kasus korupsi yang tidak terkendali akan mengakibatkan bukan hanya perekonomian nasional saja, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Tindakan pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat jahat. Bukan hanya jahat, tapi jahat luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya. Namun pada kenyataannya, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan ancaman hukumannya. Sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia ini dikarenakan para hakim memberikan hukuman yang tidak sepadan dengan apa yang telah dia perbuat. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah menempatkan posisi yang sangat parah dan mengakar di dalam setiap kehidupan manusia. Maraknya korupsi yang ada di Indonesia tidak pernah mengenal batas, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan hanya dibilang dengan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu menteri yang pernah melakukan korupsi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Edi Prabowo, divonis 5 tahun penjara dan didenda 400 juta subsidi 6 bulan kurungan. Mengapa? Karena Edi Prabowo terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai 25,7 miliar dari pengusaha eksportir beli-beli lobster BBL. Adapun hal yang meringankan hukuman Edi ini dikarenakan Edi sopan dan belum pernah dihukum, serta sebagian aset yang diperoleh dari korupsi telah disita. Sedangkan hal yang memberatkannya adalah Edi dianggap tidak mendukung program pemerintah. Edi juga dianggap tidak memberi teladan yang baik sebagai pejabat dan telah menikmati hasil korupsi. Hakim mengatakan Edi menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budidaya Lobster Andre Naomi Santa Pribadi dan Safri selaku stafus Edi dan Wakil Ketua Jim Uji Tuntas, dan Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi, dan Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi yaitu Iis Rosita Dewi, serta Suswadi Pranoto Loe selaku komisaris PT Perisabel Logistik Indonesia. Hakim mengatakan Edi menerima uang suap sebesar 77.000 US dollar dari Direktur PT DPPP Suharjito. Edi Prabowo menjalani sidang tuntutan pada hari Selasa, 29 Juni 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Atas perbuatannya itu, KPK mendakwa Edi Prabowo melanggar pasal 12 atau pasal 11 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu juga, Edi diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsikannya yaitu 9,6 miliar dan 77.000 US dollar. Bila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan. Dalam agama Kristen tertulis dalam Alkitab bahwa korupsi adalah mencuri, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Keluaran 20 ayat 15. Allah berfirman, "Jangan mencuri," demikian jelasnya larangan Tuhan untuk tidak mencuri. Sedangkan di dalam pendidikan anti korupsi, orang yang disiplin pasti tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, karena disiplin itu berarti taat, sikap yang patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kejujuran juga penting di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini. Nilai yang paling utama untuk kita boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, korupsi telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari perkembangan korupsi di dunia, khususnya di Indonesia, bukanlah hal yang semakin berkurang. Hal tersebut ditandai dengan modus dalam suatu kejahatan korupsi yang dari waktu ke waktu bisa dikatakan banyak mengalami perubahan yang drastis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian maupun kejaksaan itu sendiri. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih.